Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuraiza dengan NIM 10324041. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hudud 1 dan 2, Qisas dan Diyat, serta reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu hudud. Hudud secara bahasa berarti batas atau pembatas antara dua hal. Dalam istilah hukum Islam, hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pelanggaran berat tertentu. Dan kadarnya sudah jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Tujuan utama hudud adalah menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat serta mencegah terjadinya maksiat yang sama terulang di kemudian hari. Jenis-jenis hudud sendiri yaitu yang pertama ada zina. Zina sendiri dibagi menjadi dua. Ada zina muhson dan khairu muhson. Zina muhson yaitu zina bagi mereka yang sudah menikah. Hukumannya adalah dirajam ataupun dilempari batu sampai mati. Sedangkan zina khairu muhson bagi mereka yang belum menikah dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua ada pencurian. Hukum bagi seorang pencuri adalah potongan tangan. Yang ketiga ada perampokan. Hukuman bagi perampok yaitu dihukum mati ataupun potong tangan dan kaki secara berseling. Yang keempat, tuduhan zina tanpa bukti atau qadzaf. Hukuman bagi yang melakukan qadzaf adalah cambuk sebanyak 80 kali. Yang kelima ada minum-minuman keras. Hukuman bagi pemabuk adalah dicambuk. Yang keenam adalah murtad ataupun keluar dari Islam. Hukuman bagi mereka yang murtad adalah hukuman mati atau hukuman lainnya. Hukuman ini menyesuaikan. Yang ketujuh ada pemberontakan. Hukuman bagi pemberontak termasuk hukuman mati atau sanksi berat lainnya. Di Indonesia sendiri, penerapan hukum hudud secara formal hanya berlaku di Aceh melalui Qonun Jinayat, di mana hukum seperti cambuk diterapkan untuk pelanggaran tertentu saja. Hukumannya sudah ditentukan secara tegas dalam Qonun dan tidak mengenal gerasi, amnesti atau abolisi dari kepala negara seperti dalam hukum pidana umum. Selanjutnya adalah qisas dan diyat. Qisas adalah hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan pelaku, terutama dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan berat. Qisas berarti pembalasan yang setimpal, yaitu jika seorang membunuh atau melukai orang lain, maka pelaku mendapat hukuman yang sama. Nyawa dibalas oleh nyawa, luka dibalas oleh luka. Diyat adalah ganti rugi atau kompensasi denda yang diberikan pelaku kepada korban atau keluarga jika qisas tidak dapat atau tidak ingin dilaksanakan. Misalnya jika keluarga korban memaafkan pelaku, diyat biasanya berupa sejumlah harta tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Qisas dan diyat bertujuan menjaga keselamatan jiwa, mencegah kezoliman, serta memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Yang selanjutnya ada reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi hukum Islam di Indonesia berarti upaya pembaruan, penyesuaian, pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Reformasi ini dilakukan melalui ijtihad, pemikiran hukum baru. Contohnya yaitu pengakuan terhadap wasiat wajibah untuk ahli waris non-muslim dan pengesahan pernikahan beda agama oleh Mahkamah Agung yang sebelumnya tidak dikenal dalam fikih klasik. Positifikasi hukum Islam adalah proses memasukkan prinsip-prinsip atau aturan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, hukum positif, sehingga berlaku mengikat bagi seluruh masyarakat melalui perundang-undangan. Contoh positifikasi hukum Islam sendiri ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Yang terakhir ada Qonun Syariat Islam di Aceh. Pada era reformasi positifikasi hukum Islam saat ini, banyak hukum Islam yang telah menjadi hukum positif baik melalui legislasi, undang-undang maupun non-legislasi. Faktor pendukungnya antara lain karakter hukum era reformasi yang demokratis dan jumlah penduduk yang mayoritas adalah beragama Islam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.